Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polres Nia Selatan tangkap 3 petugas KPK Gadungan. Bea Cukai Belawan fungsikan X-ray kamera tembus pandang. Batik Batak ikon Kota Pematang Siantar BSA. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 tersangka anggota Komisi Pemberantas Korupsi Gadungan ditahan oleh Kepolisian Resort Nia Selatan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka ini juga mengaku sebagai LSM dan telah melakukan pemerasan terhadap para kepala sekolah dan kepala desa di Nia Selatan. Aksi ini telah mereka tekuni sejak tahun 2020 yang lalu. Bermula saat ketiga tersangka masing-masing berinisial AA warga Kota Padang Sidimpuan, SIT warga Kabupaten Mandailing Natal, dan AD warga Kabupaten Nia Selatan ingin membuat laporan pengaduan ke Polres Nia Selatan karena sebelumnya mereka telah diusir dari salah satu sekolah dengan modus melakukan audit investigasi dan monitoring penggunaan keuangan negara. Tersangka meminta laporan pengaduannya harus diterima dan diproses oleh pihak kepolisian. Namun legalitas mereka sebagai KPK, LSM, dan pers tidak dapat ditunjukkan sehingga ketiganya dicurigai. Dari sejumlah saksi yang diperiksa menerangkan, ketiga tersangka yang mengaku sebagai anggota KPK tersebut telah meresahkan selama ini karena melakukan pemerasan dengan memintai sejumlah uang tunai jutaan rupiah kepada para kepala sekolah dan kepala desa yang mereka kunjungi. Ketiga tersangka kini telah ditahan di Mapolres Nia Selatan. Selain menahan para tersangka, polisi juga menyita alat bukti diantaranya 1 unit mobil merek Kuda, uang tunai 4 juta lebih, 2 buah handphone, 1 buah stempel, sejumlah lembaran kertas berlogo LSM, dan 1 buah baju rompi bertuliskan Pers Divisi Hukum Mabes Polri. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 368 ayat 1 subsidiar pasal 369 ayat 1 subsidiar pasal 378 jungto pasal 64 dari KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Mengamankan 3 orang tersangka yang melakukan aksi pemerasan dan penipuan di wilayah hukum Polres Nia Selatan, di mana 3 orang yang kita amankan berinisial AA, umur 61 tahun, warga Padang Sidimpuan, kemudian SIC, umur 39 tahun, warga Madinah, dan AD, umur 60 tahun, warga Nia Selatan, melakukan pemerasan terhadap beberapa kepala sekolah dan kepala desa. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai bentrok. Massa pendukung yang menggunakan kaos bergambar Muldoko mengusir paksa massa yang menggunakan baju Partai Demokrat untuk meninggalkan lokasi Kongres. Bentrokan 2 kubu Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tidak terhindarkan. Kubu Demokrat pendukung Muldoko yang menggelar Kongres Luar Biasa mengusir paksa massa yang menggunakan baju Demokrat. Diduga kehadiran rombongan ini akan membubarkan Kongres tersebut. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa pendukung sempat baku hantam, bahkan 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka di bagian kepala. Tidak terlihat penjagaan dari aparat kepolisian di luar hotel sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Sementara itu, Kongres Luar Biasa ini digelar selama 3 hari mulai 5 hingga 7 Maret 2021. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak, masing-masing kubu saling menyusun strategi pasca bentrokan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 3 bulan pasca pemulangan 9 orangutan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia, kini kondisinya sudah semakin membaik. Saat ini orangutan tersebut tengah menjalani proses rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke hutan.
Inilah video rekaman dokumentasi milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yang menggambarkan aktivitas 9 ekor orang utan Sumatera di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang Utan di Sibolangit, Sumatera Utara. 3 bulan pasca pemulangan 9 ekor orang utan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia ini sudah menunjukkan perubahan yang semakin membaik. Kondisi ke-9 orang utan tersebut dinyatakan sehat oleh dokter hewan dan saat ini sudah selesai menjalani karantina selama 3 bulan. Usai di karantina, orang utan ini menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di hutan. Adapun pelatihan yang diberikan di pusat rehabilitasi diantaranya sosialisasi antar sesama orang utan baik dalam kandang maupun di hutan kecil yang bertujuan agar orang utan bertahan di habitat aslinya. Repatriasi kan sudah kerjasama memang kita dengan pusat karantina orang utan di Bandung Belin itu dengan YEL. Sudah berlangsung berjalan dengan baik karantinanya, habis itu mereka merehabilitasi termasuk nanti melatih survivalnya di alam seperti apa. Nanti dokter yang akan menentukan secara fisik dan perilakunya sudah siap kapan untuk dirilis, tapi yang jelas rencana kita semua rilis, mudah-mudahan semuanya sehat. Diketahui sebelumnya 9 ekor orang utan Sumatera yang sempat diselundupkan melalui jalur laut ke Malaysia yang merupakan hasil perdagangan ilegal berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Desember 2020 lalu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Antisipasi penyelundupan barang ilegal hingga peredaran narkoba dan minuman keras tanpa pita cukai yang masuk atau keluar dari Pelabuhan Belawan, petugas Bea dan Cukai menurunkan alat X-ray untuk dapat melihat isi seluruh barang di dalam kontainer. 1 unit alat X-ray atau Smiths Detection yang diberdayakan di kawasan Terminal Peti Kemas Belawan dapat membantu petugas Bea Cukai untuk mengawasi seluruh barang yang hendak masuk atau keluar melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Alat X-ray merupakan buatan Jerman ini sengaja didatangkan dan dioperasikan oleh petugas Bea Cukai Belawan dalam rangka memudahkan pelayanan di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam pemeriksaan peti kemas di Pelabuhan Belawan yang menjadi pintu gerbang roda perekonomian di Sumatera Utara. Truk kontainer yang akan keluar dan masuk di terminal peti kemas akan terbaca otomatis dalam komputer X-ray. Jika terdapat benda mencurigakan, maka petugas akan melakukan pemeriksaan secara fisik. Kepala Seksi Penindakan dan Pencegahan Bea Cukai Belawan mengatakan, meski tidak seluruh kontainer tidak dilakukan pemeriksaan, namun mesin X-ray dapat membantu petugas Bea Cukai dalam mencegah penyebaran COVID-19. Karena pemeriksaan peti kemas tidak lagi melibatkan banyak orang. Di X-ray kontainer ini di KPPC Belawan ini memang sangat-sangat membantu tugas dan fungsi kita, yang salah satunya itu melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang ilegal. Dan di sini sangat membantu kita khususnya di pandemi COVID ini, bahwasanya terkait dengan target-target yang kita dari hasil analisis intelijen kita, di situ ditentukan targetnya, kontainernya yang mana. Nah, itulah yang kita lakukan pengawasan atau pemeriksaan dengan menggunakan HICO scan yang ini. Meski belum ada temuan barang yang dicurigai atau merugikan negara di Pelabuhan Belawan, namun kontainer X-ray ini difungsikan juga sebagai bentuk kerjasama dengan pihak instansi mengawasi kontainer, sehingga peredaran narkoba dan berbagai jenis barang ilegal lainnya dapat dicegah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, persiapan Liga 2 Sepak Bola Indonesia, manajemen PSMS akan datangkan sejumlah pemain dari luar daerah Sumatera Utara untuk memperkuat skuad Ayam Kinantan. Para pemain ditargetkan kumpul pertengahan bulan Maret ini dan mulai berlatih. Batal mengikuti pertandingan pramusim tidak memupuskan semangat PSMS untuk tampil all out pada kompetisi Liga 2 nanti. Dari latihan yang digelar sejak awal tahun hingga hari ini,
para pemain terus konsisten berlatih 3 kali seminggu. Manajer PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan manajemen bersama pelatih Ansyari Lubis telah memilih beberapa nama pemain untuk diajak bergabung. Di mana awal hingga pertengahan bulan Maret ini para pemain tersebut sudah berkumpul di markas PSMS Kebun Bunga Medan untuk tahap selanjutnya menaikkan komitmen. Untuk para pemain ini ada 3 atau 4 pemain dengan wajah baru yang akan memperkuat skuad Ayam Kinantan. Diharapkan tim yang terbentuk nanti menjadi skuad terbaik untuk mencapai ambisi sebagai juara. Saat ini, para pemain yang disiapkan untuk skuad Ayam Kinantan terus berlatih di Stadion Mini Kebun Bunga Medan bersama tim sepak bola PON Sumatera Utara. Di awal kita tetap melakukan persiapan, bahkan kita di awal Maret ya sampai pertengahan kita harapkan pemain-pemain yang direncanakan memperkuat PSMS di Liga 2 sudah hadir. Mungkin dari yang hadir nanti ada 3-4 orang pemain baru ya. PSMS berharap kompetisi Liga 2 tahun ini dapat diselenggarakan walau tanpa penonton di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menindaklanjuti instruksi Kapolri menjadikan personel kepolisian yang bersih dari penyalahgunaan narkotika menuju Polri Presisi, Polres Labuhan Batu melakukan tes urin terhadap seluruh personel dan para pejabat utama secara bertahap. Polres Labuhan Batu melakukan pemeriksaan urin terhadap ratusan personel secara bertahap. Sebanyak ratusan personel polisi termasuk Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan, Wakapolres dan para perwira di jajaran polisi Labuhan Batu dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Wakapolres Labuhan Batu Kompol Muhammad Taufik menyebutkan kegiatan tes urin ini merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri menjadikan personel polisi yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika menuju kepolisian Presisi. Pihaknya akan memproses seluruh personel yang mengkonsumsi narkotika secara kode etik. Untuk tes urin ini sendiri dilakukan secara bertahap terhadap seluruh personel baik bertugas di Polres maupun Polsek sejajaran secara bertahap. Kita melaksanakan pemeriksaan tes urin untuk mengecek anggota apakah ada anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Saat ini kita periksa lebih kurang nanti 100 orang, kemarin sudah 50, hari ini 100, besok secara bertahap. Sesuai dengan instruksi Pak Kapolri, karena kita cari pun tes kitnya lagi agak susah, jadi kita upayakan secepat. Secara sampel, nanti keseluruhan personil Polres Labuhan Batu, baik Polres maupun Polsek, akan dilakukan pemeriksaannya, tes urinnya seluruhnya. Saya juga tes urin, hasilnya alhamdulillah negatif. Memang itulah. Jadi kalau ada anggota kira yang positif gimana Pak? Kita akan proses sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri dan Pak Kapolres dilaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan secara koordinat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa setelah hampir 1 tahun terakhir sejak adanya wabah COVID-19 melanda di Indonesia, pembelajaran sekolah dilaksanakan secara daring. Hal ini membuat orang tua siswa kewalahan akibat banyaknya biaya tambahan dan waktu yang tersita untuk membantu anak mereka belajar, khususnya anak sekolah di tingkat sekolah dasar. Pembelajaran yang diterapkan secara daring atau online oleh pihak sekolah melalui peraturan Kementerian Pendidikan terpaksa harus dilaksanakan guna melakukan pencegahan penularan wabah COVID-19. Namun hal ini banyak membuat orang tua dari para siswa, khususnya orang tua siswa di tingkat sekolah dasar, merasa pembelajaran daring menjadi sangat memberatkan, di mana setiap orang tua siswa harus menyediakan 1 unit Android untuk mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Ruang Guru dan grup WhatsApp. Beberapa orang tua siswa yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berharap setelah hampir 1 tahun dilaksanakannya pembelajaran daring ini, pemerintah dapat kembali membuka sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka. Para orang tua siswa juga mengatakan pembelajaran tatap muka dan langsung dilakukan di sekolah jauh lebih baik dan efektif dibanding dengan pembelajaran secara daring atau online. Kalau menurut saya orang tua dari
ditembak dengan guru. Itulah yang saya harapkan. Sementara tidak sedikit dari anak-anak yang belajar secara daring menjadi terpengaruh dengan permainan game online, di mana setiap anak selesai atau sedang belajar online selalu menyempatkan untuk bermain game hingga dapat merusak moral dan mental anak. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jika kain batik identik dengan Pulau Jawa, kali ini di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematang Siantar, menghasilkan produk batik bermotif kearifan lokal Becak Siantar. Di rumah produksi batik Batak ini terdapat sebanyak 17 motif batik yang diproduksi. Inilah kain batik Batak Sere yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kain batik Batak ini diprakarsai oleh Kristanti Simanungkalit sejak tahun 2006 silam. Rumah produksi batik Batak ini terletak di Jalan Siatas Barita, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Untuk pembuatan batik Batak ini dilakukan secara manual dengan memberdayakan keahlian ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Cara pembuatan batik Batak yaitu bahan baku kain putih dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter, direndam menggunakan bahan pewarna, dijemur, dan dicetak dengan berbagai macam motif khas Kota Pematang Siantar. Terdapat 17 motif batik Batak yang diproduksi, seperti motif Batak Toba, Karo, Pak-Pak, dan yang paling unik adalah batik motif Becak Siantar, yang merupakan ikon dari Kota Pematang Siantar. Keistimewaan batik Sere itu ya yang pertama dia dibuatnya di Pematang Siantar, dan batik Sere ini motifnya ada mengangkat kearifan lokal karena motifnya itu dari Gorga dan dari Sinar. Ada yang Gorga Toba, ada yang Simalungun, ada yang Karo. Ya karena kita pembuatannya di Siantar, jadi kita angkat karena sekarang lagi ini ya, lagi hits-hitsnya ya mengangkat kearifan lokal. Di Siantar itu terkenal becak Siantar asli. Jadi kita buatlah motifnya, dan juga karena ada permintaan dari beberapa pelanggan, kenapa nggak buat becak Siantar, jadi kita buat aja gitu. Jenis-jenis kainnya itu ada prima, ada primisima, ada dobi, ada kemarin ada yang pesan dobi sutra, jadi kita pesannya semua dari Jawa bahan bakunya. Mau malam, canting, pewarna, kain semuanya dari Jawa. Meski jumlah penjualan berkurang di masa pandemi COVID-19, namun produksi kain batik Batak tetap berjalan. Penjualan batik Batak tidak hanya di Sumatera Utara, melainkan hingga ke mancanegara dengan menggunakan sosial media. Bagi warga Sumatera Utara yang tertarik memiliki batik Batak unik ini, kalian bisa singgah di Galeri Dekra Nasda, Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.